Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat. Hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Lah tapi tiyang niku mboten tarawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene men apik ra tarawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, kalau bapak riyen ngoten anggon ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing tarawih sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wape mbok ancam. Mulane kula niku biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing tarawih. Tapi iki sene tak gandani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun tarawih mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya meniku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah nek kepen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayyukum Muhammad?" Sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad, si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Enggak pernah ngajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Ya, pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah abadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru.
Tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbok sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora ngajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari, niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kula crita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran yang alam malakut. Bareng diangkat pangeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian. Ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Wa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan Nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Masa aku gak gelo ke usul wotan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok.
Soalnya berwong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana epodo mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing wujudna rahmat. Soalnya yakin ya, soalnya anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar itu kok mama mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Lagi keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu tidak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Terusan itu Sherlock napa? Napa terus itu apa? GPS. Masa ono kuncinya ora ono alamatnya kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Enggak nak roh kurang. Alamat neraka jelas medit itu tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen tak alamat neraka ya medit dekat-dekat situ. Jadi alamat neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah dekat. Saya di kawasan situ, no? Jadi gampang kan kita tak alamat neraka itu. Nah alamat wali ya qaribun minallah dekat-dekat situ. Jadi kalau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajah, kondang tenang. Apa lo to'ati, ojo gue semaan to'ati. Ngumpul ke lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi, hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jadi itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Kamu negara paham ya. Mana sedurunge ngaji ku sinau mbok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, no? Ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keterangan aku kok padha, ya wis langsung mulai ono padha. Ya, karena rasi nau terus pinter nenggere malah ngeklaim ladu. Malah repot banget. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau kalian ini malah ini. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya gambar saat itu gambar faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu gambaran dulu kubu sebelah. Makanya itu problemnya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, saya kuai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya
Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Tapi wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Pemene itu pangeran. Pangeran itu gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ya bapak ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Namun pangeran kalah lah kayak ini. Kau jangan kepelin. Nah, malahnya cara Ahlussunnah sebagai khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman berkhairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman berkodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala safi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuktado hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti ini santri kulo, masuk melepuk nih podium di santri. Terus dibuktikan, malaikat kan nyeksa ini kadang-kadang nggak ngaus, tapi ngedole kata ngedole. Boleh kalian ngedole kata betul. Terus abilon, nah ini gue jadi cap pinter gue. Mau boleh badi gue cap. Akhirnya ya, guys apa-apa. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Mampun mati ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Waduh. Pangeran tetap ya falumaya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kowe, misalnya ngene, kowe wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, dia tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Nah, sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah, Mu'tazilah ora. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kalau kena dosa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur kudu ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudrah di dunia juga kudrah di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atin shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaitan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau nggak datang ya? Terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaitun, ya, atau maja'al qaumu illa zaitan itu saya terkep yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaitan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santri kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Goyo wong itu mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yasfa'in dahu illa bil. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah kubu sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di orang ayat ini. Orang ayat yang ini syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan neraka nyafati sopung kecet-kecet. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus. Padha hafale kok bantah-bantah. Bedagelan. Ayo degelan. Wah sering ngambil bantah-bantah tiang tak tantang. Ya hafal Quran. Enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati loh LS Pikal. Debat itu imbang. Nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi roh murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu.
Matamu. Kok mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji kok mempat sama. Iya kok. Sejarah cangkem elek iso. Oke deh, mempat sama. Tahu kata terus. Tadi akhirnya orang iso ngaji kok sok kiai kon meja. Mempat sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali, elek. Kata elek nih gue. Kabo pengiran sepurane akeh tenang ya. Tak lapor pengiran. Eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku, bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mana yang terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya kureru. Juga dokter ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga toh ngalim ya sunnah. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan nggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya itu bunine piye? Rata-rata iso ta. Ora iso. Lah aku belok kowe ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asyrabu lebok mening. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi.
Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhum ayyadna hamlahum kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda foto-foto apa lagi repot. Mengenai bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Situ bilang berapa? Nggak lo sekarang baru. Loba menangan mata ngomong berapa. Langsung nggak paham Eropa ya kalah. Malah kalah begitu, surah loba. Dia kalah. Kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga, rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ibunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka apa-apa. Nah, kelas dari rencana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran bin neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Jadi ayat ini wajah wah pusing. Mbak balik wali dulu kau mahu bicara jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa ya, yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawab gak ngelo Kanjeng Nabi. Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu kumpul swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mudik sempuh wajok, sebenarnya dibuat pangeran nang guru NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Antara kumpul swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. Amine mudik. Wah, akhirnya moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ora setuju, menarik cara kula ini. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka dirapi, mau pasrah pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Contoh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Coba training Bali niku gede jebule trainingnya ra mutu. Bali gone jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak seneng. Ya mereka apa orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti, kamu jujur di pokoknya. Maka nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digudi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khaufun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan
siap. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khaufun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada kan. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh masa alif maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumai gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau salat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu, napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti subuh, asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji mengapik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab itu bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye berpikir? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa gitu. Karena pikiran orang Indonesia kan Universitas Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak beda. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena master. Kenapa? Master itu bebas mudzakkar, bebas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Latihan bahasa Arab itu barang. Bagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel ya, karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan kesel. Kesel ta ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung-ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma'ud kak sing terusane iku fi samunya fi sidri maksud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali sing saghirun awraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ ditutup itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal jora roh. Lasing kok. Kira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aura buah. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes, kok ini gak ada anggur, kok gak ada apel,
Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Ya pinter berarti. Semaju wis. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kurang ngono, gobloknya jadi terus no. Saya lereni saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan 2 ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib dulu Mas, torofian, torofian. Kadang serba deh. Kadang khotib ya enggak, ngayatnya rapal kok. Jadi kalau khotib sing lho, sing fiye sing falanu fiyan lahu mut falanu khair falanu. Ya lebah rapal ora sama kae. Falanu siap lah. Falanu siap. Dari wah kita berjuang. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masa kitab buruk, aku ora ono kitab iso maca, Pak. Meneh buruk ora ono kitab. Ya iso maca to ngapal man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyan. Barang buruk juga alasan. Falanu. Nek lebah wis khutbah pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Lho enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi mulai cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib apik jarak pali mergo sujude suwe. Ya nasib-nasiban. Bila lu melarat tuh, nak nasib pemapik jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu ra barokah. Mulane uripe kamu. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabtu lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener sejarane tak salah gagap tenan. Nah bener sabtu lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nah bener gagap tenanan. Salah. Kayak penak. Jadi nama lagi apik. Kalau toh aku mau rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng was malaikat babon. Oh nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong wis para pejabat darani dakwah, dagem bimas, wae nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikirim ke apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdud wa tauhid. Dari tauhid ini kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama tauhid. Lah nang ngono ya enak apa nih surga. Paham? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Itu ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing raju boten sampai sing ono kan. Ya itu jadi apa ngambil apa? Orang apa terus ngaji mau ngomong maksudnya. Nah iya orang apa terus ngaji ngomong juga.
Kan ya? Udah pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan. Pinter kok menagi. Just tenang. Pokoknya yakin pengiran anak indadoni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja nggak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji pulau kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini mana tenang, awas ya nak nyelayani ini rokok tenang. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia bisa jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik ke satu karena dia nama itu boleh itu nama. Wah ya elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementara soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa damat babun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus bisa maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Jayanya nomor 3 padahal itu penting. Dan betara rakyat dunia jadi di modus pertama tuh awal 10 juz berperilaku baik. Jebule nomor 3 saja ini penting gitu. Coba yayasan kan kira-kira penting itu nomor 3 kira-kira. Aku orang mari ke udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia anak ekon mulai ngomong ngaji. Mbak Yune Rabi mulai apa jadi pelayan. Kurang ikut kan rapal-rapal, terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas. Dia, sing bina tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwar dari ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula ya jarang nate ngaji. Biyen niku geng-gengan kok saniki bentuk tes. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, itu kan memakani guru-guru macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Kue mampu, kok nak cai jadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kue dadar ulama fasid saunu problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada seleksi yo nak ketemu kiai iso nerangno, ketemu pengiran. Ayo, ketemu kiai saya nerang no. Ketemu pangeran. Itulah. Itu rumahku, itu gaweanku, dan tolak alasanmu. Terus itu jatuh. Kau ada mendingan nih, Gusti. Kalau gawe santri bulan. Pangeran juga. Bulan. Tapi buat tombol kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200.
Kan ya overload terus. Akhirnya orang ke rumah. Orang repot nggak tahu. Mau itu serasa mau pikir. Sungguh ketemu pangeran berhenti ngono. Catakan serasa berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kalau rawan ini, rawan ini orang ramai orang mikir. Bagaimana gitu? Misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Tak jadi perlu ada pelaturan. Sing oleh belajar tafsir itu sing fikih mapan. Operator iki kena piro. Oh, tereliminir kan syaratnya orang ngaji tafsir itu setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekitar mau itu lulus. Maka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah matang. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rodok wajib. Kalau nak santriku diwarai gitu. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini nak tak tolak itu mau bayar malah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak kalau mudik tak tolak, sedan tanpa mudik kan aman. Malah Jokono ini masalah. Hidung ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rada jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maksud gak baruan. Ada semua nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umat Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ana sing ngurus bagi pidato Tuhan misalnya. Ya apa kalau itu kebaikan cuma aku produk ini jajar atau apa yang hamil ini bisa tulisan. Jadi aku tidak tahu itu keliru. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus hafal Quran 10 juz, harus pilih-pilih. Kok nolak orang NTT tanpa solusi kecuali dengan solusi. Aku yakin bisa pengira. Kecuali dengan solusi. Yang solusi gini ya Mansur berhubung kode Salib terus Kiai Mansur ya wah rai ini pasti ngaji di Munib terus Munib ditelepon itu ada santri NTT rai ini mirip kayak gue itu aja ngaji kayak gue lah soal biaya ada saya itu tahun pertama aku jadi aku yang kepengen dakwah terus Afif yang mau tahun kedua aku nih terus Munib izin dulu 1 tahun ketiga tapi nak nolak berkuliah aku yakin tuh orang mungkin itu, aku yakin itu karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua ke Pondok Unggulan, Sarapopo. Pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek 2 sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Nah sisa ada itu gue kenangan. Akhirnya ya aku dari kebijakan yuk. Ya, ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh sudah itu jilbaban itu kadang sudah celananan tahu kita kok soal ungkep itu sudah lama mumpung keluar kita Jakarta santai
keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah pengirannya, tetap disalah. Makanya ini berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin kaya. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya kita terlalu nakal, kok nulari, yang virus itu nulari. Sing soleh, virusnya ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal, gampang. Nah, jadi kiai nggak berbaikah dari mafasid. Tapi nak cara aku, tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sebenarnya dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom, Sing Suralaya. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasrah nobang. Apa saya gitu mau mundik? Loh ya turunan. Loh ya turunan. Ya nak santri urunan kau ya pondok mental. Jadi mana tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu juga sih kiai deh. Jadi semuanya santri darah mirip kiai ini semuanya. Ya betul setuju. Karena ya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya iktidal lah ada bangun yang punya pengajian. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan punya pengajian. Ini kan jaganya orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang utangi uang sampai sing kebulet. Kalau ada bujuk sampai bujuknya loro telu orang. Macam saya pegatan ngadep nawayo mana? Jadi mau para failah ini. Hati bersolat apa? Para failah hari wasulakam. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Dan kalau dibajui lebih ekstrim lagi. Dibajui itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Karena orang percaya juga dibab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, mbak murtad atau dilubuk nabak mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan tore. Tak ro bener kok. Kandhanane wong angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini ya, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Nama al kafir ida aslam. Itu gawe takrib, ya takrib fatul qorib. Ya, ngerti tak takrib? Zaman jatuh. Nani siar ya rapo. Lembah gawe. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Kayak kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul usla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan macam-macam lah diantara mayu jibul usla ya iltiqaul fitanen terus apa junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam orang kafir kalau masih itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melo-melo nyalahno, ruwono ya omongan. Ojo kon gak sopan. Malah keliru nek diterangno, sopan goblok itu keliru. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 1:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1:30 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad.
Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau kata itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan juga inteh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sopo, Allah, ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Nggak boleh disugoi, saya mulai saya tahu rokok sih. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih. Kalau Bali, pun kapan rawuh, wah, malah haram subuh langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh lah pas mandi kepleset terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Penyebabnya apa? Ya iya. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter deh. Paham bisa? Maka ilmu itu, makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam, karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan, takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak orang yang salah paham, orang kafir masuk Islam itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Dosa jadi salah. Nanti tidak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi tidak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan kok disyuting terus viral, ya boleh gaya-gayanan kok. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia punya jauh. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Ya itu gaya-gayanan di syuting masjid itu viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara gini? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Dan itu namanya prosesi, karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi rien kok kenalan rien ngapunten gitu ya nanti yang putih wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Dan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini, ono wong nggak kecelakaan dan jalan kecelakaan pas tora itu pasti isu katoan cekak sepapat ya kan dia isin mubalek katoan cekak apa yang nulungi wong loro paham ya kecelakaan terus dia kelambinan se sarungan se serbanan se lagi dulu berkode ini ya kira-kira salah pengiran tora katoan ini dulu salah nggak jawab salah disalah no karena ini kecelakaan harus langsung meskipun pak mubalek lagi sepapat ya maksud jadi sendingan itu orang tahu baru seberapa tuh jadi cara pangeran kira-kira orang senajan tolong panggilan wajib nolong langsung bongkong wajib berawal. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran maka harus dihilangkan secara fauron. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah berita salah ini. Berarti masalah berita salah. Yo, kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa, sangat sekal. Senajan tuh ngambil bahasa Indonesia sih, bisa. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompon, mandi, terus seremonial, terus dia diundang. Terus disote, terus disafi kok ngarep sempurna muni alhamdulillah jatuh ngarep terus awalnya begini lah sing viral sing iku akhirnya ya Tuhan telah mengislamkan apa waris ya tapi kita rasa dengki rezeki
Tapi tetap hukum harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya. Yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya di IP nih, Gus. Gelutnya itu apa IP nih? Hubab IP. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya musab lampiran ya zaman itu menorong terjilid temannya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar bukan dia masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya dulu gitu, hadus deh. Orang hadus moco kan gitu. Orang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran terus masuk Islam. Ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinaten nggak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Foto hanya berani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekeli ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah, hukumnya Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita tarokus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran, ini ya umat Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani kapreman harus kita buka. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus sing jadab-jadab yang Pasuruan ya kenal sing bala-bala nih bapak dia kenal Gus. Nah, kalau kenal Kiai Wali, Kiai Mubalek, Kiai Mubalek terbatas, gak biru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya sampai besar. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurusung nakal ya, Kiai Mubalek beberapa ada. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melangirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih kerana Bayi Imam Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti iku Kiai Mansur, timbul nakalan, timbul dalil. Jadi misalnya toha kok gak mau hafadzah di dunia, gak mudah kan? Kita apain? Nah gak mudah nih di terminal kok, sowan modal era muka. Langsung juga no. Berkawudi jadi wong dalan. Ada wong dalan aku rak kedusan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muda piye, Cuk? Ngebaleni, Bang. Tambah orang muda. Karena tidak wajib mensyafaati ya, kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh atau Tuhan sing umpama loh yang umpama bukan. Akhirnya apa? Budak-budak ngerti. Ini kok agar sing ngamu kabar gimana? Cocokan. Pak Duson kok kecil. Apa cara pulau soal? Ono apa tuh? Nontermi apa? Enggak kan? Karena dia itu mesti berarti tapi wong balik dengan nakal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panggil. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam.
Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan dulu gua ya banyak. Ada orang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku warak. Iya gitu. Rasa putih nabi itu kok berbohong. Nah saya ini nggak mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Naruan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa juga asli ya pak aslinya aslinya toa kan ini ngomong kan kita ini mulai agen itu misalnya ngedarkan di Naruan itu dicegat ya maksudnya dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang ditutup misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia terus mati biasa lah terus mati terus biasa ketika dia mati wali-wali top di kawasan itu mau mati kan ini wali nah ternyata apa karena si pengirim toa tadi jaga deh desa itu agar minggu rutin untuk toa kalau mabuk mulai sekali ya kan rutin jam kalau sekarang kan kebanyakan gue satu kok gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual kan. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka memang dan cara mencegah saya ini jadi agen tunggal dan tunggal itu dapat dituku jadi nanti dunia mutek kena buat itu tapi kan dunia mutek aku tadi nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Lalu jadi loh karena nggak cukup ini. Benar apa tadi? Saya cukup ya. Bocor-bocor sementara biro. Oh, cukup. Dunia ini soleh saya Indonesia ada cukup. Oh, transaksi. Sehingga mati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngandani nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni saya terkenal sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunah rasul. Persis. Singkat cerita ketemu itu mas, sama wong alim. Wong alim bal-balan yang laut nih kisah itu nih apa nih? Kisah laut. Pantai. Bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan ya. Mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu aja dekati apa? Jengkol. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara sampai wong belah bal-balan. Ini lihat saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah dia wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk benas sama waladi dia duduk neng antara langit tuh, ngenteni. Sa'roni jadi jangan udah senior. Cangkemmu sing apik. Dene iku padahal langsung cangkemmu sing apik. Wali aja kan ora oleh negur wali senior. Wakil banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mau nggone ngisar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Wali ini yo gaya. Mane wali yo lek gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Nah, Bang, kowe ora gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Bener mong. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi,
Pakuh ning podium ngaram baru untuk sanggup terus piye nek ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sanggup wae sing babar bal-balan. Ora untuk sanggup proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak pokok kan. Ya sing pak pokok sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung ya Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya lah. kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Kecuali mana orang jeneng yakin. Padahal kita mau sampai orang. Wah, ini malah orang. Wali mulai angkatan Sayyid Ali Zainal Abidin sampai angkatan Sayyid Abdul Haddad. Ngono kan. Ini cetak dari jeneng dulu sebenarnya kapan. Itu yang selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kanjalan wong bulat-bulat kanjalan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal batal ya tadi ya dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Cuman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12. Sing dadas sing ndi kan. Kalau jadi salihah apa kowe cek aja lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampeyan di yubi ya arah itu jadi gawe Nabi wa rajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu syaratnya kok ayu menarik ngajak kok boleh menira gelem ayo wali nak jalan wali lah sing mari daftar sama jajal itu isinya loh, gawe kanjeng Nabi sapatun dulu mau video iya malah dulu nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'at wa imra'atun da'atu masjid wa jamalin faqala inni a'udzu betul astagfirullah. Boleh berarti susul di kapan-kapan. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Banyak keluar syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunaro terus seakan-akan kamu paling megang otoritas keluarga gua. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang menekuni. Lah aku rata hati pidato orang yang pidato aku seneng. Dia si Arif itu penting. Rezeki ya penting. Jadi terus maju. Sudah itu ya terus maju. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Joko di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul Sragen Boyolali dakwah wong abangan macam. Mulai dulu itu ada contoh seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Joko kan. Sedang ada cobaan ke ujung-ujungnya. Is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu orang Islam Nusantara biasa. Tapi ya nama Islam itu tidak apa-apa orang yang larang lah. Ya artinya biasa. Jadi dulu yang menekuni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin kan. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya jenis macam-macam. Yang lainnya normal tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Dari kemana isin agak level.
Wong preman kok jejer aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi keanufan, tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan, karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing mau soleh itu mau menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa, karena Nabi Isa Nabi. Isa, bilangin ke anak buah kamu yang itu Isa tuh, yang itu, yang itu. Lias ta'nifa al-amal, sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut, dia 0. Kepremanannya ini tak cabut, dia juga 0. Sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman. Yang preman seharusnya dicabut, ya nggak langsung jadi wali, ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya, tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu, bahwa pantangannya orang soleh itu takabur, dan itu juga umatnya Nabi. Jadi urus akhirnya sama. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu langsung jadi wali. Kenapa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, orang Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue repot. Misalnya tuh ngandani, uangnya semua masih bisa sebelah, cara modal orang oleh. Mulai orang, uangnya sama apa? Mungkin pikirannya duit, kesusilah loh. Gue itu harus duit bukan itu. Kalau modal menang sini kau lah, modal lah. Terus yang ngelokia ini turun yang keramik masuk angin. Modelnya semua itu repot tapi. Terus kanya pensidik waktu. Kan yang uang, mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu, enggak nak virus mulut, virus ketuanya. Mana jawab bangun, iya santri begini itu kan yang mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dulu ya tenang. Lu santri emang tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo gue cucuk, gue lah cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai gue bermusuh, kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.